tersenyum ya kawan. Oke kawan, kali ini kita akan membawakan cerita baru yang berjudul Feng Zhenji. Feng Zhenji sendiri adalah legenda di mana dinasti Shang yang berkuasa bertahun-tahun runtuh karena melawan kehendak dewa. Dan Kaisar Shang dengan gagah beraninya menentang dan menyatakan perang dengan dewa. Dan bagaimanakah kelengkapan ceritanya antara perang besar dewa dan manusia ini? Saksikan ya sampai tamat kawan. Pertama, di Kekaisaran Shang terdapat seorang pembawa pesan dewa yang akan menyampaikan pesannya ke Kaisar Shang melewati jalan itu. Dan pembawa pesan itu sangatlah menyeramkan dengan burung bangkai yang ada di pundaknya. Orang-orang di sana pun ketakutan karena dia juga bau. Tetapi orang-orang di sana sangat takut sampai-sampai dia pun meminta maaf karena sudah mengatakannya bau. Singkat cerita, sang pembawa pesan pun sampai di tempat kerajaan Shang dan dia langsung menemui Kaisar Shang secara langsung. Dia pun menyampaikan pesan dari dewa. Terlihat di sana Kaisar Shang sedang bersantai ditemani dengan para prajurit terbaiknya. Dan sang pembawa pesan pun berkata dia telah 30 hari berjalan tanpa istirahat demi menyampaikan pesan ini secara langsung. Ternyata dewa menginginkan budak baru untuk penggalian mereka. Dan itu semua karena Kaisar Shang telah tamak kali ini, padahal leluhurnya telah 6000 tahun melayani dewa. Menurutnya, jika Kaisar Shang menyediakan budak yang lebih banyak untuk tambang barunya, maka dewa akan mengampuninya. Dia pun membujuk Kaisar Shang untuk menuruti perintah dewa. Dan Kaisar Shang pun bertanya apakah jika memang seperti itu, dia harus mengumpulkan lebih banyak budak lagi dengan melawan negara-negara tetangganya. Karena setiap tahun dia telah mengirimkan lebih dari 10.000 orang sebenarnya. Dan pembawa pesan itu membenarkan perkataan Kaisar Shang. Menurutnya orang Zhou dari barat telah berkembang dengan baik dan masih ada Qiang, Gui, dan Xing dari utara. Mereka semua harus mengerti betapa pentingnya melayani dewa. Tapi menurut Kaisar Shang, itu sangatlah keterlaluan. Dan nampaknya dia pun tidak setuju dengan itu. Tapi sang pembawa pesan masih saja merayunya karena ini adalah kesempatan besar. Dia akan menjadi pendiri dinasti kekaisaran yang memimpin segala yang ada di bawah kayangan. Dan dengan demikian, Kaisar Shang akan bisa mempersembahkan banyak manusia. Tapi tanpa diduga, Kaisar Shang malah bangkit dari duduknya dan tertawa terbahak-bahak. Dia pun tidak setuju dengan ketamakan para dewa. Walaupun sudah 30 generasi dari leluhurnya semua melayani para dewa, tapi menurutnya itu adalah kesalahan dan kali ini dia akan menciptakan peraturan yang baru. Dan tanpa basa-basi lagi, Kaisar Shang pun langsung membakar gulungan yang dibawa sang pembawa pesan. Dan dengan gagah beraninya, Kaisar Shang berkata rakyat negeri Shang sudah lelah melayani dewa. Mulai hari ini dan seterusnya mereka akan hidup seperti yang mereka inginkan. Jadi, pembawa pesan harus pergi. Sang pembawa pesan Xuan Cai pun kaget mendengar itu dan dia pun masih meminta sang kaisar untuk mempertimbangkan semuanya. Karena dewa tidak akan menerima penolakan. Jika dia kembali patuh sekarang, dia masih bisa menjadi raja yang baik. Tapi sang kaisar sudah memutuskan kalau dia tidak akan mematuhi dewa lagi dan dia menantang dewa sejak saat itu. Lalu cerita pun dibawa ke tempat Wu Geng, yaitu anak dari sang kaisar. Dia pun terlihat sangat kesal oleh sang kaisar karena sebenarnya dia dicambuk oleh kaisar di badannya. Terlihat cambukan itu sangatlah banyak di punggungnya. Bahkan di cambukan keduanya dia hampir tidak sadarkan diri dan meninggal. Dan ketika dia tidak sadarkan diri, kaisar pun menyiramnya untuk membangunkannya dan mencambuknya lagi. Wah, sungguh kejam nih. Tapi sebenarnya Kaisar Shang melakukan itu karena
2 tahun yang lalu dia terlibat perkelahian dengan seorang budak di kota dan dia membuatnya kehilangan sebelah matanya. Kaisar pun tidak terima anaknya melakukan itu dan dia mencambuknya di tengah pasar. Namun tiba-tiba Wu Geng melihat keluar dan terjadi keramaian di sana. Ternyata para pasukan Zhao telah memasuki kota. Dan penduduk kota pun semua panik dengan itu karena keganasan para pasukan dari Zhao. Wu Geng pun mengambil pedangnya dan langsung berlari keluar. Tapi ternyata di sana ada adik dari sang kaisar yang bersama istrinya. Dia berkata Zhao Ge, ibu kota dari negara Kaisar Shang, akan hancur. Tapi menurut sang istri, jika itu memang terjadi, ini adalah takdir dari negaranya. Dan mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia sudah bersiap untuk apapun di malam ini. Dia pun meminta tolong pada Ziyu, sang adik dari kaisar, untuk menolongnya. Tapi menurut sang adik, ini sebenarnya sia-sia. Tapi dia pun juga menanyakan kebenaran kabar penyerangan ini, dan sang istri menyatakan kebenaran itu adalah valid. Tentara Zhao dengan para dewa di belakangnya mereka sudah menyerang tanpa ampun. Bahkan tentara Kaisar Shang tidak bisa melawan saat ini. Mereka sudah menyerang sampai ke Zhao Ge. Mendengar itu pun Ziyu menawarkan diri untuk membawa sang istri kaisar pergi. Tapi sang istri tidak mau. Dia telah memutuskan akan tetap berada di sisi kaisar sampai kapanpun. Dan itu pun membuat Ziyu iri. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan istri kaisar untuk membantu sang kaisar berperang. Sedangkan di sisi kaisar Wu dari kerajaan Zhou, terlihat dia sedang memimpin pasukannya untuk masuk ke ibu kota Kaisar Shang dengan sang pembawa pesan yang tadi berbicara dengan Kaisar Shang. Sang pembawa pesan pun mengatakan Kaisar Wu telah mematuhi keputusan dari surga, memimpin perang suci melawan perlawanan, tirani, dan menunjukkan kebenaran pada manusia semuanya. Bahkan jika berhasil, dia akan dijuluki Tianzi, anak dari surga. Tapi menurut Kaisar Wu, dia tidak memerlukan gelar itu. Dia hanya meminta dewa untuk menepati janji mereka. Karena saat ini, para pasukan dewa pun tidak terlihat membantunya. Tapi menurut sang pembawa pesan, dewa tidak akan membohonginya dan dia akan turun di saat yang tepat. Dengan itu pun akhirnya dia memimpin pasukannya dan berkata malam ini akan menjadi milik mereka dan perang besar pun terjadi di sana. Pada 1046 tahun sebelum Masehi, Kaisar Wu dari Zhou memanggil seluruh klan di dunia untuk mengikutinya dalam perang melawan laki-laki yang menentang dewa, yaitu Kaisar Zhou dari Shang. Kedua kubu pun terlibat dalam perang berdarah dan tentara Shang mundur. Tanpa terbendung, tentara Zhou menerobos masuk ke Zhou Ge, ibu kota negara Shang. Dan akhirnya, para pasukan dari Kaisar Shang pun banyak yang meninggal. Sedangkan Wu Geng terlihat sedang melarikan diri, tapi dia tertangkap oleh para penduduk di sana. Para penduduk mengenalinya sebagai anak dari raja dan akan mempersembahkannya kepada Kaisar Wu agar mereka diselamatkan. Tapi untungnya Kaisar Shang pun datang. Dia pun berhasil menolong anaknya Wu Geng dan mengusir penduduk semuanya. Dan sebelum para penduduk kabur, dia pun menantang para penduduk untuk menangkapnya saja jika berani. Tapi sang penduduk tidak ada yang berani dan lari terbirit-birit kawan. Akhirnya dengan diselamatkannya anak dari kaisar, sang kaisar pun memintanya untuk kembali ke tempat ibunya. Karena dia belum menjadi apa-apa dan tidak memiliki kemampuan apapun. Tapi suatu saat nanti dia pasti akan memimpin perang antar dewa ini. Dan akhirnya dia pun diberikan pedang oleh pengawal kepercayaan kaisar untuk kembali ke ibunya. Dan dia pun berlari dengan cepat ke arah ibunya.
Lalu tiba-tiba tepat di atas rumah penduduk, Ziyu pun berkata kalau kaisar bukanlah ayah yang baik, bahkan bukan kaisar yang baik. Dan sang kaisar pun kaget karena adiknya telah kembali. Sebenarnya dia yakin Ziyu akan kembali bertarung di sisinya. Tapi menurut Ziyu itu belum tentu juga karena dia bisa jadi membunuh sang kaisar. Tapi kaisar berkata itu tidak mungkin karena mereka berdua sama-sama membenci dewa. Dan akhirnya kaisar Sang pun menjelaskan dia tidak bisa menjadi budak dewa selamanya. Semua ini dia lakukan untuk menghentikan perbudakan yang terjadi. Jika Ziyu tidak setuju dengannya, maka dia boleh membunuhnya sekarang juga. Tapi mendengar itu, Ziyu pun tidak akan membunuh sang kaisar dan akan bertarung bersama. Dengan semangat yang berkobar, akhirnya perang pun terjadi lagi dengan dipimpin kaisar dari Sang. Kaisar Sang sangatlah hebat dan gagah perkasa sampai semua prajurit yang ada di sana tidak bisa melawannya. Sampai suatu ketika dia dihentikan oleh salah seorang dewa yang berkulit kemerahan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya kawan? Saksikan di episode selanjutnya ya. Jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.